Pada video ini, Hashtags mau bahas tentang validasi penginputan data supaya meminimalisir kesalahan pada saat pengisiannya. Kita bakalan pakai yang namanya data validation. Selain itu, kita juga bahas tentang cara bikin proteksi file Excel supaya nggak sembarangan orang bisa ubah-ubah data. Yang pertama, kita bahas validations. Buka tab data dan pilih data validations. Di menu pop-up data validation, kita bisa atur jenis validasinya. Di bagian allow ini, isinya tipe data apa yang boleh diinput. Contohnya kita pakai yang desimal. Misalkan kita mau batasin penginputan angka. Jadi angka yang boleh diinput cuma angka dari 2 juta sampai 10 juta. Kalau gitu di bagian data, pilih yang between. Isi angka minimum dan maksimumnya. Beralih ke tab input message. Di sini adalah tempat untuk isi pesan petunjuk apa yang mau ditampilin. Isi title dan message-nya. Pindah ke tab Error Alert. Di sini untuk isi pesan error yang muncul ketika data yang diisi nggak sesuai sama ketentuan. Di bagian Style, pilih sesuai keinginan untuk nampilin icon apa yang muncul di pesan errornya. Hashtag pilih yang error karena ini tujuannya untuk ngelarang input data melebihi 10 juta. Terus isi title dan error message-nya. Habis itu klik OK. Coba tes input angka melebihi 10 juta dan tekan enter. Maka error message tadi akan tampil. Pembahasan selanjutnya ada protect sheet atau cell. Ada kalanya dalam bekerja dengan Excel, kita pengen supaya file-file yang berhubungan sama kerjaan gak bisa diakses sama siapapun tanpa izin dari orang yang berwenang, baik itu untuk merubah nilai, format, ganti rumus atau formula, dan lain-lain. Agar Excel aman dari tangan-tangan yang gak bertanggung jawab, kalian bisa kasih proteksi file Excel dengan cara encrypt with password. Selain proteksi untuk file Excel, ada beberapa macam proteksi untuk objek-objek di Excel yang dapat kita lakuin buat ngelindungi objek di dalamnya, yaitu proteksi cell atau range, proteksi worksheet atau sheet, dan proteksi workbook. Contohnya di sini hashtag contohin buat proteksi cell dan range di Excel. Jadi pada setiap kolom hanya boleh diisi sama departemen masing-masing, dan departemen lain nggak boleh ngedit atau ngisi data. Caranya, klik tab review dan pilih yang allow users to edit range dan klik new. Isi titelnya sama nama kolom. Contohnya kolom HRD. Di bagian reverse to cells, blok kolom HRD-nya terus isi range password. Contohnya isi sama 123, lalu konfirmasi passwordnya. Isinya harus sama kayak range password yang udah kita isi tadi, yaitu 123. Terakhir klik protect sheet. Di sini kalian juga bisa atur apa aja yang boleh dilakuin sama orang yang tahu passwordnya kayak format cells, format column rows, dan lain-lain. Kalau udah, maka ketika akan input atau hapus, Excel bakalan minta password untuk melindungi kolom dari orang lain sehingga nggak sembarangan orang bisa utak-atik data. Jangan lupa bikin juga proteksi buat kolom-kolom lain. Tapi perlu diingat bahwa passwordnya harus beda ya, supaya orang lain yang udah punya password tadi nggak bisa pakai passwordnya untuk ubah kolom yang lainnya. Cukup sekian pembahasan untuk kali ini. Ikuti terus video-video lain yang tentunya bakalan menambah pengetahuan kalian. Thanks banget buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like, komen, dan subscribe. See ya!